Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20 di Bali. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas, Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai Presiden Tiongkok Xi Jinping. Banjir pujian pun mengalir ke Indonesia karena dinilai mampu mendorong dialog anggota G20 untuk kepentingan dunia. Para kepala negara yang hadir bahkan rebutan untuk bertemu Presiden Jokowi di sela-sela pelaksanaan KTT G20. Ini pengakuan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Ramainya antrean yang ingin bertemu dengan kepala negara Indonesia membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan sampai kesulitan mengurus jadwal Presiden Jokowi. Ya, dengan demikian bisa dibilang Indonesia jadi primadona selama pelaksanaan KTT G20. Memang jelang acara puncak KTT G20, Presiden Joko Widodo menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara G20. Seperti pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ada sejumlah kesepakatan dari hasil pertemuan itu. Salah satunya, Biden mengatakan bakal berinvestasi di Indonesia senilai 700 juta dolar Amerika melalui Millennium Challenge Corporation. Presiden Joe Biden memang terlihat seringkali berdekatan dengan Presiden Joko Widodo selama berada di Bali. Nyamannya Biden dekat dengan Jokowi bisa kita lihat juga di momen saat Joe Biden beri hormat kepada Joko Widodo yang menyambut kedatangannya di venue KTT G20 15 November lalu. Dan selain dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Di pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan 5 dokumen kerjasama di sejumlah bidang atas kesepakatan bersama. Kedua kepala negara saling menunjukkan keakraban. Presiden Jokowi bahkan menyapa Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan sebutan kakak besar. Sementara Xi Jinping memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi sejak Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Xi Jinping menegaskan ini jadi bukti pentingnya Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Kedekatan Jokowi dengan dua kepala negara Joe Biden dan Xi Jinping jadi perhatian. Lantaran saudara, dua kepala negara itu kerap bersitegang. Perang dagang dan perebutan pengaruh di Indo-Pasifik membuat Beijing dan Washington punya hubungan kurang harmonis. Jokowi sering menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia sudah jelas, yaitu menjaga perdamaian dunia. Kendati, kini kerjasama Indonesia di bidang ekonomi lebih banyak dengan Tiongkok. Namun Amerika Serikat tetap menganak-emaskan Indonesia karena Indonesia memiliki posisi strategis di Indo-Pasifik. Kita mendahulukan Amerika Serikat. Jadi di dalam kerjasama dengan Amerika Serikat ini tentunya ada 8 items ya yang kita sepakati bersama, yang bisa dibukakan kepada publik. Tapi tentunya juga ada items-items yang kita simpan untuk kita dan Amerika Serikat. Di mana items ini akan berguna pada saat Amerika Serikat nanti berunding dengan China selanjutnya perihal aspek-aspek misalnya di Indo-Pasifik, misalnya aspek di Laut Cina Selatan, kemudian aspek freedom of navigation, kemudian aspek United Nations Convention on the Law of the Sea, kemudian juga aspek pemberdayaan negara-negara ASEAN, sehingga mereka bisa terlibat dalam berbagai kerjasama, tapi tidak bernuansa kemiliteran. Amerika Serikat mulai menganak-emaskan Indonesia sekarang. Tampaknya Amerika Serikat khawatir Indonesia akan menjadikan China itu sebagai sumber inspirasi pembangunan.